KB suntik 3 bulan oleh Eki Ratnamawati. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Biran Eki yang bertugas pada siang hari ini. Ya Ibu, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau pasang KB, Bu. Oh baik, ingin pasang KB ya Bu ya. Kira-kira KB jenis apa Bu? KB suntik, Bu. Oh KB suntik, baik. Ya sebelumnya saya minta datanya dulu ya Bu ya. Tolong sebutkan nama Bu, namanya Bu siapa? Bu Rosi. Bu Rosi, baik. Umurnya berapa Bu? Umurnya 25. Umurnya 25 tahun, baik. Alamatnya di mana, Bu? Di Bantul, Di Bu. Bantul. Ya, sebelumnya nanti di sini saya akan menjelaskan terkait dengan KB suntik itu sendiri. Apakah nanti akan cocok untuk Ibu atau tidak? Saya akan jelaskan ya, Bu ya. Untuk kontrak waktunya sekitar 15 menit, Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Ya, kalau Ibu setuju, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama ya Bu ya, supaya nanti lancar sampai selesai tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu punya rencana punya anak berapa Bu? 2, Oh, Bu. 2. Anak yang pertama umurnya berapa Bu? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Jadi masih menyusui ya Bu ya? Masih susu ASI? Iya, masih. Baik. Yeah. Ibu sudah tahu belum tujuan dari ber-KB ini tuh apa? Ingin menjarak kehamilan. Oh, ingin menjarak ya Bu ya antara anak yang pertama sama anak yang kedua. Iya, baik. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum terkait dengan KB suntik ini? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, Bu, saya izin untuk menjelaskan ya Bu ya terkait dengan KB suntik ini. Jadi untuk KB suntik ini sendiri itu ada suntik KB 1 bulan dan juga 3 bulan. Nah, karena Ibu ini posisinya masih menyusui, jadi nanti saya akan menyarankan untuk suntik KB yang 3 bulan ya Bu ya, supaya tidak mengganggu untuk ibu menyusui. Nah, untuk cara kerja dari KB suntik ini sendiri itu mencegah ovulasi Bu. Jadi itu juga akan mengentalkan lendir serviks sehingga akan menurunkan kemampuan sperma ketika masuk ke vagina seperti itu. Jadi tidak terjadi kehamilan. Untuk KB suntik ini sangat efektif, terbilang efektif apabila dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan atau bidan. Nah, untuk keuntungan dari KB suntik ini tidak mengganggu saat menyusui. Kemudian sebagai pencegah kehamilan bukan dengan cara sterilisasi. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu mungkin dari KB ini tuh tidak dapat melindungi dari penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Seperti contohnya tidak bisa melindungi juga dari HIV atau AIDS. Mungkin untuk bisa melindungi dari IMS atau HIV atau AIDS itu bisa menggunakan kondom seperti itu. Nah, kemudian untuk efek samping dari penggunaan KB suntik ini adalah mungkin siklus menstruasinya yang awalnya teratur mungkin menjadi tidak teratur, dan kemudian mungkin terjadi penaikan berat badan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjadwalkan kapan ibu akan kembali ketika disuntik 3 bulan. Jadi sekarang tanggal ini ya Bu ya, saya hitungkan dulu. Sekarang tanggal 30 April 2021, jadi ibu nanti akan kembali pada tanggal 21 Juli 2021. Baik. Nanti ibu akan kunjungan ulang ketika tanggal 21 Juli 2021 ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, Ibu, berdasarkan dari yang saya jelaskan tadi terkait dengan KB suntik, apakah Ibu tetap mantap untuk memasang KB suntik atau bagaimana Tetap Ibu? mantap, Bu. Tetap mantap ya Bu ya menggunakan KB suntik 3 bulan. Baik. Oke, kalau begitu saya izin untuk undur diri untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu. Yang pertama ada spade 3 cc, kemudian ada handscoon sarung tangan, kemudian ada kapas DTT, kemudian ada obat KB suntik. Nah, ini kita periksa dulu tanggal kadaluarsanya. Di sini tertera tanggal kadaluarsanya masih tahun 2023, jadi masih bisa dipakai ya. Kemudian setelah kita pembersiapan alat, kemudian kita cuci tangan.
Kemudian kita menggunakan hands-on. Kemudian kita buka penutup plastik vial ini. Kita buka tanpa menyentuh penutup karet. Kita buka, setelah kita buka, kemudian kita ambil spray 3 cc. Kita buka jarumnya. Kemudian kita balik seperti ini. Kita masukkan obatnya. Baik, setelah itu kita tutup kembali menggunakan penutup jarum suntiknya. Kemudian kita ganti menggunakan jarum yang baru. Kita kencangkan. Tidak lupa kita mengeluarkan udara yang ada di dalam split. Jika ada udara kita keluarkan dulu. Setelah itu sudah kita kembalikan ke bengkok. Ya Ibu, sebelumnya Ibu bisa timbang berat badan dulu ya Bu ya. Ya Bu. Baik, untuk berat badannya 55 kilo ya Bu ya. Kemudian saya akan lakukan pengecekan tekanan darah. Baik, untuk tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Ya Ibu bisa berbaring di tempat tidur. Nanti akan saya suntikkan di bagian bokong ya Bu ya. Ya Bu. Setelah itu kita atur posisi klien. Ya Ibu bisa tengkurap ya Bu ya, akan saya suntikkan di bagian pantatnya. Saya bukakan ya Bu ya celananya. Kemudian kita usapkan menggunakan kapas DTT dengan gerakan melingkar. Ini sekali usap. Kemudian biarkan mengering secara sendirinya. Kemudian setelah mengering kita buka penutup suntikan, penutup pad. Kemudian kita suntikkan dengan intramuskular. Tarik nafas ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah yang keluar berarti itu sudah tepat. Kemudian kita dorong sampai habis. Kemudian kita tekan menggunakan kapas DTT. Kemudian kita tekan tempat penyuntikan dengan kapas DTT tanpa menggosoknya. Kemudian setelah selesai, ya Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Saya pakaikan celananya. Setelah selesai, kita bereskan peralatan. Kita buang pad dan juga suntiknya ke safety box. Kemudian kita lepas sarung tangan. Kita lepas sarung tangan. Kita masukkan ke tempat sampah. Kemudian kita cuci tangan. Setelah itu kita lakukan sedikit konseling kepada ibunya terkait dengan kunjungan ulang. Ibu, alhamdulillah penyuntikannya sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah lancar. Ya, Ibu, untuk tanggal kunjungannya tadi tanggal ini ya Bu ya, tanggal 21 Juli 2021. Jadi Ibu nanti ketika sebelum jadwal penyuntikan ulang kok terjadi perdarahan pada vagina, kemudian terlambat menstruasi atau ada keluhan yang lain yang mungkin Ibu khawatirkan, Ibu nanti bisa kembali lagi ke klinik saya untuk konsultasi kembali, begitu ya Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu terkait dengan KB suntik ini? Enggak Bu. Tidak, baik. Kalau tidak, mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama ya Bu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Ya Bu.